Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Mindra. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 2002108. Untuk hari ini, untuk topik kali ini kita akan membahas distorsi dalam komunikasi organisasi. Berbicara soal distorsi, berbicara soal gangguan yang pada akhirnya dalam proses komunikasi yang sifatnya mendistorsi atau mengganggu proses komunikasi yang terjadi, sehingga pesannya menjadi blur atau justru terjadi miskomunikasi, atau apa yang disampaikan oleh komunikator dengan itu menjadi berbeda dengan apa yang diterima oleh si komunikan. Artinya menjadi tidak efektif dengan tujuan menjadi tidak tercapai. Tidak hanya sekedar mengurangi keefektifan komunikasi dan tidak tercapainya bagian-bagian sentral, tetapi hampir secara keseluruhan akibat gangguan itu. Kadang-kadang tujuan dari komunikasi mengerikan sebenarnya, apalagi kalau kaitannya dengan lembaga atau organisasi. Berapa tingkat kerugian yang akan dicapai disebabkan karena distorsi, karena memang harus disadari sejak awal. Nanti kita akan lihat juga apa yang menyebabkan terjadinya distorsi pesan atau gangguan yang bisa menyebabkan distorsi pesan dalam proses komunikasi. Banyak sekali segala hal yang melibatkan proses komunikasi kadang-kadang bisa menjadi titik sentral terjadinya sebuah distorsi. Maka yang perlu diwaspadai dan kuncinya menurut saya ada pada si sumber informasi. Sumber informasi yaitu yang kita sebut sebagai komunikator. Sekarang kita coba lihat secara sederhana distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Titik pertama distorsi itu adalah dalam proses penyampaian atau transmisi pesan. Berarti pada si pelaku, pada si subjek, pada si komunikator ada yang namanya hambatan fisik. Bahwa gangguan terjadi akibat apa? Hambatan fisik misal jarak antara saya sebagai komunikator dengan lawan bicara, atau ketika di kelas misalnya ruangan kelas yang begitu besar, sementara saya berdiri di podium yang cukup panjang jaraknya dengan audiens, sementara itu tidak mampu untuk bisa sampai ditangkap sempurna oleh lawan bicara kita. Jadi antara pengirim dan penerima pesan jaraknya cukup jauh, atau ruangan yang tidak kedap suara, sehingga gangguan atau noise dari luar, suara bising dari luar, suara kendaraan dari luar, menyebabkan terhambatnya proses penangkapan pesan secara sempurna oleh si komunikan. Nah, itu gangguan. Bahkan secara sederhana misalnya seorang komunikator harus menyadari ketika menyampaikan sebuah pesan dalam sebuah ruangan seperti dosen atau guru misalnya. Dia harus memprediksikan kalau sebegini ruangannya, maka kapasitas kemampuan suara yang dikeluarkan berapa? Karena jarak antara inti dengan anak paling belakang atau mahasiswa yang paling belakang atau peserta didik yang paling belakang sudah harus masuk dalam kategori perhitungan. Apalagi kita menyadari kelemahan ada orang yang suaranya pelan, terlalu lembut, tapi tidak semua manusia
tidak semua komunikator menyadari persoalan-persoalan seperti ini. Dan itu penyebab besar terjadinya distorsi. Jadi jangan pernah menyalahkan anak atau peserta didik atau orang lain kenapa mereka daya tangkapnya menjadi sangat lemah. Sementara kita katanya sudah menjelaskan begitu luar biasa. Nggak bisa menjelaskan ini. Ada distorsi, kadang-kadang penyebabnya adalah kita si komunikator. Kemudian distorsi dalam penyampaian pesan ini juga bisa dilihat dari saluran distribusinya yang begitu panjang dalam organisasi. Misalnya soal struktur, jenjang struktur organisasi atau birokrasi yang begitu bertele-tele sehingga ada bagian-bagian dari informasi yang terputus akibat terlalu panjangnya transmisi tadi. Semakin panjang saluran distribusinya, semakin memungkinkan terjadinya gangguan, sehingga efektivitas bahkan kemungkinan tujuan komunikasi jadi terhambat. Atau persoalan pertama, distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Yang kedua, distorsi dalam menerima. Kalau tadi menyampaikan berarti si komunikator. Sekarang kita coba lihat, ternyata untuk penerima pesan juga kadang-kadang menjadi penyebab terjadinya distorsi yang cukup besar. Ketika to receive atau penerima pesan, misalnya dari hambatan fisiknya seperti ini. Suasana kerja yang tidak nyaman, sinar lampu yang terlalu terang, terlalu redup, ruang kerja yang panas, sirkulasi udara yang tidak enak, dan sebagainya. Bahkan termasuk kesehatan penerima pesan yang kurang baik, atau pikiran lagi banyak, lagi galau, tingkat stresnya lebih tinggi, sakit gigi, pusing, lagi bermasalah. Ketika kita berbicara, tidak melakukan berbicara yang seperti ini adalah kondisi fisik dan pikiran. Hati dan perasaan yang gundah gulana atau yang tadinya galau itu kadang-kadang menjadi gangguan. Kita udah panjang lebar menjelaskan, sementara pikirannya menerawang kemana-mana atau terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Nah, ini sebenarnya retensinya pada si komunikator juga ikut berpengaruh. Maka ada tuntutan dalam komunikasi efektif itu, yaitu si komunikator harus jeli dalam melihat siapa lawan bicaranya, keadaan apa mereka. Kalau tidak intens, tidak efektif melihat kondisi-kondisi seperti ini, justru akan memicu terjadinya distorsi. Itu merugikan. Yang lain apa kaitannya dalam si penerima pesan ini? Hambatan mental ini terkait dengan perbedaan intelektual kapasitas, kemampuan, pendidikan, dan ini tentu saja dapat menghambat proses pertukaran informasi atau pertukaran pikiran ketika berkomunikasi. Artinya orang yang level pendidikannya barangkali tidak hanya level pendidikan, tapi pengalaman ketika berbicara dengan orang yang pendidikannya lebih tinggi dan bacaannya yang begitu panjang atau besar, akan berbeda daya tangkapnya, daya serapnya, dan juga imajinasinya. Maka tuntutannya lagi-lagi kepada si komunikator, gunakan bahasa yang bisa dipahami dan dimengerti oleh lawan bicara. Karena kalau kita berasumsi di pikiran kita sama dengan dosen menuntut mahasiswa harus seperti dia, nggak akan pernah ketemu. Tapi coba berasumsi
bersimpati bahwa kita seakan-akan berada pada posisi mereka. Sekarang kita lihat yang ketiga yang menyebabkan distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Kita bagi tiga. Yang pertama, distorsi dalam penyampaian atau transmisi, artinya notabene ada di pihak si komunikator dan kedua belah pihak si komunikan. Distorsi dalam receive atau to receive pesan. Yang ketiga, distorsi dalam mengartikan, artinya gini: berbeda latar belakang, berbeda usia, berbeda jenis kelamin, termasuk status sosial, posisi kerja, perekonomian, budaya, dan lain sebagainya, bisa menjadi distorsi dalam memaknai pesan, bisa menjadi penyebab gangguan bahwa setiap kita menjadi melihat pesan itu berbeda. Dan yang kedua, berbeda interpretasi kata. Jadi pemaknaan kata yang berbeda itu menjadi gangguan yang tidak sedikit atau mendistorsi pesan yang akan kita sampaikan. Makanya dalam bisnis harus ada sinonim. Kalau ada kata-kata yang sebenarnya interpretasi yang memungkinkan terjadinya banyak interpretasi, harus ada sinonim kata untuk menjelaskan makna itu kemana, untuk konversi satuan kebiasaan, termasuk adat budaya antar bangsa dan segala macam harus dimunculkan. Maksudnya seperti ini. Jangan biarkan multi makna dalam satu kata sehingga setiap orang menginterpretasikan dengan cara dan pandangan mereka yang berbeda pula. Dan ini menjadi gangguan yang tidak sedikit dalam proses komunikasi yang terjadi. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana atau bisa nggak distorsi pesan itu disiasati atau dikurangi, bahkan dihilangkan. Ada tidak cara untuk mengurangi distorsi komunikasi di sebuah organisasi? Pasti ada. Ada solusi, ada kondisi, ada strategi yang bisa dipakai dan ingin butuh energi yang cukup, khususnya di kitab sebagai komunikator untuk bisa menelaah, menganalisis, dan menilai supaya distorsi itu bisa diantisipasi, diperkecil, bahkan dihilangkan agar komunikasi organisasi tercapai sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Maka sebenarnya organisasi, perusahaan, atau lembaga itu harus mengupayakan banyak hal. Misalnya gini, satu soal persepsi antara pengirim dan penerima pesan harus disamakan pemahamannya, harus disamakan pengertiannya, strateginya. Jadi strateginya adalah ketika akan melakukan komunikasi antara lembaga dengan seseorang dan klien misalnya, itu harus dicari, diolah dulu. Kita akan bicara dengan siapa orangnya, siapa kapasitasnya, apa pendidikannya, gimana kemampuannya, sehingga kita nanti mempersiapkan bahan atau materi untuk dikomunikasikan sesuai dengan kapasitas mereka. Kadang-kadang bahasa harus disederhanakan, sama dengan ketika kita akan berbicara dengan orang-orang ilmiah itu tidak sama ketika kita berada di kampung halaman kita atau di masyarakat umum yang bahasa mereka sebenarnya tidak sampai ke tahap itu, walaupun sebenarnya mereka sangat mengerti inti dari persoalan yang kita maksudkan. Artinya kita perlu mengganti, menyederhanakan, mengolah kata demi kata
bahasa demi bahasa yang kita gunakan agar sesuai dengan pemahaman dan kapasitas mereka. Bukan berarti mereka tidak paham, tidak mengerti, bukan berarti mereka lebih rendah kemampuannya dari kita. Tetapi kebiasaan penggunaan bahasa kadang-kadang itu memberikan pengaruh. Yang kedua, persepsi ini dilakukan untuk menghindari berbagai macam kesalahpahaman antara komunikator dan komunikan. Hal-hal yang harus tepat disampaikan dalam bentuk gambar, grafik, dan segala macam. Jadi harus ada persepsi yang jelas. Kredibilitas juga begitu. Orang-orang yang akan menerima pesan harus dapat dipercaya, akan memahami inti pesan. Semakin tinggi tingkat kredibilitas seseorang, semakin meyakinkan orang untuk mempercayai pesan atau informasi yang disampaikannya. Jadi ini memberikan pengaruh. Semakin tidak kredibel seseorang, betapapun informasi yang disampaikannya adalah informasi yang benar dan seharusnya bisa dipercaya, maka Anda tidak akan pernah dipercaya orang lain. Maka kredibilitas menjadi satu acuan yang akan menjadi penyebab dari distorsi. Kenapa orang menjadi cuek ketika Anda tidak kredibel? Tetapi ketika Anda kredibel sebagai penyampaikan pesan, orang akan dengan legowo mendengarkan apa yang kita sampaikan secara cermat. Cara lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan, oleh lembaga adalah dengan melakukan pengendalian diri. Pengendalian diri dari si pengirim, artinya gini, bahasa yang disampaikan akan dapat membuat tertawa, membuat menangis, membuat marah, berpikir lebih tenang, mengambil tindakan tertentu, sedih, kesal. Jadi itu sudah dikendalikan sejak awal pengendalian dari proses itu, sehingga tata bahasa inti dari makna dari obrolan itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu diterima secara baik oleh mereka, sehingga tidak menimbulkan ekspektasi yang berbeda. Nah, keserasian hubungan pengirim dan penerima pesan juga menjadi bagian yang harus dipikirkan oleh organisasi dalam rangka mengurangi terjadinya distorsi dengan iktikat yang tidak baik, dengan konteks yang lebih bersahabat, bersahabat. Maka pesan cenderung biasanya lebih efektif diterima dengan baik, tidak emosional, sehingga apa? Jangan pernah memulai obrolan atau komunikasi terkait dengan sesuatu yang lebih serius sebelum Anda melakukan pendekatan emosional kepada lawan bicara Anda. Sehingga apa? Maksud dari obrolan itu, kedekatan emosional belum terbangun. Jadi bangun dulu kedekatan emosional dalam rangka membangun iktikat baik tadi. Sehingga ketika emosional sudah terbangun, kita masuk ke inti persoalan kita bicarakan, itu bisa didengar dan diterima dengan baik oleh lawan bicara. Kadang-kadang ada hal yang harus kita sadari dalam konsep distorsi pesan, dalam sebuah proses komunikasi yang maha kuasa menciptakan kita dua kuping satu telinga. Artinya apa? Tuhan meminta kita untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tuhan menciptakan kita dua kuping, berarti 2 kali lipat lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Karena cuma satu mulut. Itu filosofinya. Tapi kebiasaan manusia hari ini lebih mau didengarkan, lebih banyak berbicara daripada mendengarkan, seakan-akan paling pintar, seakan-akan paling mengerti, memaksakan kehendak untuk didengarkan daripada mendengarkan.
Dan di sini adalah kemungkinan terbesar terjadinya sebuah distorsi karena tidak ingin untuk melibatkan diri, menghargai orang lain ketika berbicara, sementara komunikasi efektif itu terjadi ketika kedua belah pihak memainkan peran yang sama pada saat berbicara. Kita didengarkan pada saat kita didengarkan. Saat orang lain berbicara, maka kita mendengarkan. Makanya dalam konsep ini juga perlu bagi setiap komunikator atau komunikan dalam proses komunikasi untuk mengantisipasi yang namanya distorsi pesan. Tadi harus dikembangkan, diolah dan dibiasakan untuk mendengarkan orang lain. Kebiasaan mendengarkan itu sulit sebenarnya. Ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya distorsi pesan dalam proses komunikasi dimanapun dalam presentasi, dalam rapat. Setiap kita memaksakan kehendak untuk didengarkan, tapi jarang sekali di antara kita yang mau mendengarkan orang lain ketika berbicara secara bijak. Ketika organisasi mengadakan pembicaraan dengan cara presentasi, misalnya, maka dari sisi penerima pesan, pembicara sebagai pengirim pesan yang lagi presentasi seharusnya lebih memperhatikan banyak hal supaya Anda didengarkan. Sekarang kita hanya bisa melihat dari kita sebagai pengirim pesan supaya didengarkan dulu, baru nanti kita coba lihat bagaimana argumen mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan. Dalam kriteria mendengarkan itu ada 3 hal sebenarnya harus difikirkan. 1, dengan isi, yang kedua mendengarkan kritis, dan yang ketiga namanya adalah mendengarkan aktif atau empati. Yang ketiga ini seringkali jadi persoalan kalau mendengarkan isi setiap orang barangkali bisa cepat. Artinya menerima pesan hanya memahami, mencoba, mengkategorikan, mengingat pesan ketika seseorang presentasi. Kita hanya memahami hal-hal pokok sebagai pendengar dari pesan tanpa memperdulikan apakah orang yang mempresentasikan itu setuju atau tidak. Nah, itu tadi mendengar isi. Kalau mendengar isi secara garis besar tidak ada masalah. Kenapa? Hanya butuh energi untuk mengambil bagian per bagian terkait dengan isi akan kita tangkap. Yang jadi persoalan barangkali ada 2 hal ini yang disebut dengan mendengarkan kritis dan mendengarkan aktif atau empati menggunakan rasa. Mendengar kritis berarti kita sebagai pendengar atau Anda sebagai pendengar dituntut memahami sekaligus mencoba untuk mengevaluasi arti pesan dari yang disampaikan oleh pembicara atau lawan bicara. Kadang-kadang melibatkan interaksi pada saat kita menggali sudut pandang pembicara, juga ingin mengevaluasi kredibilitas pembicara. Ada juga ingin mengevaluasi kredibilitas pembicara, semuanya dianulir sedemikian rupa. Kenapa kita dituntut kritis melakukan, mengolah, menganalisis, artinya memang memperhatikannya menggunakan panca indera yang lebih banyak dibandingkan hanya mendengar isi. Barangkali hanya kuping dan mata atau pikiran. Tapi mendengarkan kritis itu hampir seluruh panca indera kita manfaatkan, karena ini menggali, menganalisis secara kritis dan yang lebih luar biasanya sebenarnya dituntut dari komunikasi efektif, sehingga nuansa distorsi itu semakin bisa diperkecil, bahkan bisa dihilangkan. Adalah setiap lawan bicara
setiap mereka yang terlibat dalam komunikasi menggunakan indera pendengar aktif atau kita menyebutnya empati, memahami perasaan, kebutuhan, keinginan pembicara, mengandaikan diri seolah-olah berada di posisi mereka. Betapa tidak enaknya ketika kita didengarkan, betapa tidak enaknya ketika kita diacuhkan, maka rasa empati itu dibangun sebagai pendengar. Jadi kita ikut merasakan itu. Kalau tidak nyaman maka kita melakukan dan sampai melakukan hal yang sama sehingga kita atau Anda dapat menghargai sudut pandang mereka sebagai pembicara, tidak peduli adanya kesamaan perspektif atau tidak, tetapi rasa dimainkan bahwa setiap orang ingin didengarkan. Maka pada saat orang lain berbicara, kita pun harus mendengarkan. Ini yang seringkali dalam proses komunikasi yang hilang, bahwa tidak semua orang mau mendengarkan isi atau kalau toh ada perhatian lebih kepada kondisi fisik, mendengar kritis. Nah, seharusnya lebih banyak untuk dimanfaatkan, mengurangi, bahkan menghilangkan distorsi adalah saat kedua belah pihak atau mereka terlibat dalam komunikasi organisasi atau komunikasi efektif. Ketika mereka melakukan komunikasi aktif empatik, kita coba lihat lebih jauh proses mendengarkan ini supaya objek yang didengarkan itu tidak mudah dilupakan. Proses mendengarkan sebenarnya melibatkan cukup banyak aktivitas. Barangkali tidak semua orang mau melakukan ini. Jadi sekurang-kurangnya ada 5 kegiatan, 5 aktivitas dalam proses mendengarkan, agar objek yang didengarkan menjadi tidak mudah dilupakan. Dan barangkali memang karena banyak aktivitas tersebutlah sehingga tidak banyak orang yang mau melakukan proses kegiatan mendengarkan ini secara bijak di setiap proses komunikasi mereka lakukan. Padahal kalau ini dilakukan, sebenarnya besar kemungkinan mereka bisa mengantisipasi yang namanya distorsi, sehingga kemungkinan efektivitas komunikasi yang terjadi menjadi lebih besar. Tapi sayang ya, itu tadi hasrat mendengarkan atau berjuang memberikan kesempatan untuk menghargai orang lain ketika berbicara kadang-kadang sulit untuk diberikan. Tapi sekarang kita coba lihat, mudah-mudahan dengan menganalisis ini pelan tapi pasti, minimal yang di ruang virtual ini kita mulai menghargai ketika orang lain berbicara, minimal untuk mendengarkan. Karena ketika kita ingin didengarkan, seharusnya kita pun harus mau mendengarkan orang lain. Nah, kegiatan yang 5 itu minimal apa? Menghindari. Artinya apa? Secara fisik, lahir dan batin ada. Bahwa kita menyediakan alat sentra pendengaran kita yang memang untuk pesan yang disampaikan hadir dalam konteks tidak hanya fisik, tapi pikiran dan juga hati ada di situ. Sehingga kita bisa mengantisipasi semua hal yang barangkali bisa menghambat, seperti kita bisa menjadi lebih fokus, bisa menjadi lebih memperhatikan, atau ketika ada persoalan dan pendengaran kita coba cari posisi yang lebih enak, karena ada audiens di pikiran kita, karena memang ingin menangkap informasinya. Jadi hadir maksudnya adalah menghadirkan panca indera pendengaran kita, seluruh naluri untuk mendengarkan mereka secara keseluruhan, jadi tidak hanya fisik doang. Yang kedua, menginterpretasikan. Interpretasi berarti
berarti atau memaknai arti dari apa yang mereka sampaikan. Kalau sudah hampir ke tahap interpretasi, berarti kita memainkan hati dan seluruh panca indera untuk menangkap apa yang disampaikan oleh si pemberi pesan tadi. Jadi mustahil pikiran kita kemana-mana, fokus pasti kepada mereka si pemberi pesan. Dan yang ketiga, ada kemampuan mengikat, menyimpan pesan untuk dirujuk kemudian. Jadi perhatian kita menjadi berlipat. Otomatis tidak hanya pikiran, tidak hanya kuping, mata, seluruh panca indera tertuju kepada menyampaikan kata. Karena ada keinginan hasrat, ingin mengingat pesan-pesan yang disampaikan oleh mereka, ini saja sudah hal besar, sehingga sulit bagi orang-orang tertentu yang lebih suka didengarkan daripada mendengarkan untuk bisa lebih fokus, sehingga memang kemungkinan miskomunikasi efektivitas komunikasi itu terjadi akibat distorsi yang diciptakan dan tidak mau mendengarkan. Kegiatan keempat, apa efektivitasnya? Evaluasi. Dalam mengevaluasi, kita mencoba mengurai kembali yang disampaikan oleh pikiran keseluruhan kita, ada tertuju kepada mereka, dan terakhir adalah mampu memberikan tanggapan, bereaksi terhadap evaluasi tadi, bereaksi terhadap pesan yang disampaikan, kemudian ikut saat berbicara atau memberikan balikan sebagai sender. Kalau 5 hal ini kita lakukan, besar kemungkinan dalam proses komunikasi menjadi efektif. Kenapa? Semua bisa diluruskan melalui pemberian tanggapan tadi. Kalau memang jika terjadi kesalahan, itu diluruskan oleh pembicara, tapi yang tidak semua yang mau legowo melakukan itu. Karena kegiatan mendengarkan yang kata Tuhan diciptakan 2 kuping untuk 2 kali lipat agar mendengarkan orang lain daripada banyak berbicara. Karena Tuhan menciptakan kita 1 mulut, filosofinya menjadi sangat erat, sangat berat. Terkait dengan aktivitas mendengarkan dalam proses komunikasi, dimanapun atau apapun jenis komunikasinya, sebagai notaben yang bisa menghaluskan, bisa mengurangi, bahkan mengantisipasi dan menghilangkan distorsi pesan yang terjadi, sehingga efektivitas komunikasi menjadi lebih baik. Kalau boleh kita analisis, sebenarnya memang cukup sulit karena menjadi pendengar yang baik sebagian besar tergantung pada kemampuan kita untuk mengenali dan memberikan koreksi terhadap berbagai hambatan. Misalnya bila seseorang mendengar langsung menarik kesimpulan, maka pendengar tersebut berarti bisa dimaknai menutup pikiran terhadap informasi tambahan, masuk dalam kaliber defensif. Yang kedua, pendengar yang berpusat pada diri sendiri biasanya mengalihkan perhatian mereka dari pembicara pada diri sendiri. Artinya mereka bisa kita simpulkan sebagai orang yang tidak mau menyimak. Yang ketiga ini, menurut penelitian, seseorang yang berbicara 120 sampai 150 kata per menit, dalam situasi biasa, seseorang biasanya paling maksimal 150 kata per menit. Tetapi pikiran seseorang sebenarnya dapat memproses informasi yang didengar bisa 4 kali lipat lebih cepat daripada berbicara. Jadi sebenarnya kalau mereka mendengarkan, mereka bisa menangkap informasi itu 4 kali lipat lebih cepat. Cuman
persoalannya sekarang kan kita tidak mau akibat keangkuhan tadi, kebiasaan atau budaya orang kita yang selalu banyak bicara, sedikit mendengarkan, yang selalu memaksakan kehendak untuk didengarkan, tapi tidak mau rela mendengarkan orang lain. Jadi distorsi dalam komunikasi organisasi sebenarnya seringkali terjadi dalam hal ini, menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai secara efektif, bahkan bekerja tidak maksimal. Terutama jika Anda mengabaikan komunikasi mendengarkan tadi. Karena hanya dengan mendengarkan sebenarnya komunikasi organisasi pada akhirnya kita bisa mengabaikan faktor side on side yang biasanya tidak digunakan secara formal, sehingga tuntutan itu, kesadaran itu membuat setiap kita mulai melibatkan emosi. Sehingga komunikasi yang dimaksud, komunikasi mendengarkan itu adalah komunikasi mendengarkan empati dengan rasa ketika kita ingin didengarkan. Maka orang lain pun pasti ingin didengarkan. Maka berikan hal yang sama dengan kondisi itu, setiap kita akan merefleksi segala sesuatu sehingga mengunci yang namanya distorsi tadi. Intens komunikasi menjadi intens, ada yang berbicara dan mendengarkan. Ketika yang mendengarkan berbicara, maka kita didengarkan, take and give, maka balikan akan menjadi lebih efektif. Sebagian kecil dari sekian banyak penyebab, sebenarnya banyak sekali penyebab lain kalau kita mau menelaah lebih jauh. Misalnya penyebab distorsi itu bisa saja karena persoalan perbedaan budaya, karena gangguan fisik misalnya, bahwa ada hal lain yang menjadi penyebab. Karena gangguan somatik sekitar kita bisa di sekitar kita bisa dianalisis di dalam konsep dalam diskusi langsung, tidak hanya umpan balik, bahkan perbedaan status budaya, status ekonomi, pendidikan, ada pesan campuran bahasa, banyak sekali sebenarnya menjadi penyebab terjadinya distorsi. Mudah-mudahan ini kita bisa antisipasi sehingga efektivitas komunikasi kita dengan siapapun, dimanapun, dalam konteks apapun bisa kita wujudkan dengan baik. Nah, hanya itu materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.